Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying menyapu visinya di sekitarnya. Penglihatannya sangat kuat, memungkinkannya untuk dengan mudah mendeteksi penyebaran dunia lapisan ini. Diameternya kira-kira 2 triliun mil, dan ia tidak memiliki pintu masuk atau keluar selain terowongan besar yang baru saja ia tinggalkan. Lokasi dia menemukan dirinya memiliki tanah tandus dan halus, memberikan penampilan yang sangat mirip dengan gurun. Dia tidak dapat mendeteksi makhluk hidup lain di dalam. Apa? Tanahnya sepenuhnya berkerikil. Hati Sue Ying bergetar. Dia segera turun, dan ketika kakinya mendarat di permukaan yang suram, mereka tenggelam sedikit, meninggalkan 2 jejak kaki. Ketika aku melarikan diri pada hidup aku di sepanjang pegunungan suci 3 kepala suku ini, lorong-lorong yang aku lalui semuanya tidak dapat dihancurkan. Kenapa aku tiba-tiba menemukan kerikil? Sue Ying melihat ke bawah. Haruskah aku memeriksa apa yang ada di bawah semua kerikil ini? Hong gelombang. Kekuatan matahari bercahaya Sue Ying menyebar ketika mulai mendorong kerikil di bawahnya. Sejumlah besar kerikil didorong ke samping, diikuti oleh lubang besar, lebih dari 100 juta kilometer, muncul langsung di bawah Sue Ying. Ketika sinar cahaya putih yang agung dan mempesona menyebar, semakin banyak kerikil didorong keluar, dan lubang itu menjadi semakin dalam, mendorong kerikil yang semakin jauh ke sekeliling. Tak lama, lubang itu mencapai kedalaman 10.000 kilometer. Lapisan kerikil di sekitar sudah mulai menebal. Sue Ying menemukan bahwa potongan kerikil yang sangat bulat dan halus di bawahnya sudah tidak ada lagi, mereka malah diganti dengan potongan-potongan kerikil tebal, dan bahkan beberapa bentuk tidak teratur yang bahkan tidak berbentuk bola. Apa ini? Sue Ying melambaikan tangannya, dan salah satu potongan kerikil tebal terbang ke dalamnya. Potongan-potongan yang lebih tebal semuanya abu-abu pucat. Sue Ying meremas tinjunya, tetapi bahkan semua kekuatan yang dia miliki tidak memungkinkannya untuk merusak potongan kerikil tebal ini dengan cara apapun, mereka sangat sulit. Ayo terus. Kekuatan matahari bercahaya Sue Ying terus menembus ke bawah, dan potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya didorong ke samping. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal kerikil menjadi, dan orang asing itu bentuk yang muncul. Sue Ying secara bertahap mulai membuat beberapa dugaan, dan begitu ia mencapai kedalaman sekitar 60.000 kilometer, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia menemukan tulang hitam yang sangat besar. Meskipun diameter lubang dalam yang ia buat lebarnya lebih dari 100 juta kilometer, ia tidak bisa melihat lebih dari sebagian kecil dari tulang ini. Sue Ying segera mengendalikan kekuatan sinar matahari untuk mulai menarik tulang. Huala! Tulang hitam diseret ke penerbangan. Sekarang terlihat bahwa lebarnya tidak kurang dari 160 juta kilometer, dan sudah mulai patah dan patah. Selain itu, ada sejumlah besar partikel yang mengalir di permukaannya. Partikel-partikel ini semuanya abu-abu pucat, dan setelah diperiksa lebih lanjut, mereka terbukti sebagai kerikil yang sebelumnya terlihat dari sebelumnya. Mungkinkah tulang ini membusuk untuk membentuk jumlah kerikil yang tak terukur? Sue Ying mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah bentangan tanah yang luas dan kerikil ini. Apakah tanah yang tak terbatas ini terbuat dari kerikil yang semuanya terbuat dari tulang yang membusuk? Sue Ying berusaha dengan mudah mengambil tulang ini untuk membawa masuk ke dalam harta Edennya. Item khusus ini telah diperoleh dan disempurnakan setelah menghancurkan tubuh sejati Howling Devil Cult Leader. Alis Sue Ying rajutan. Dia awalnya berencana mengambil tulang kuno ini, namun dia segera mulai merasakan bahwa seluruh dunia mengikatnya melalui kekuatan yang tak terlihat. Dia tidak bisa mengambilnya. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Dan mengapa itu tampaknya menjadi satu dengan dunia? Sue Ying menggelengkan kepalanya, menempatkan tulangnya kembali ke bawah. Begitu mencapai tanah, tulang hitam itu tenggelam dengan kecepatan tinggi. Itu dengan cepat diseret ke bagian paling bawah oleh energi tak berbentuk. Sue Ying melihat kembali ke dasar lubang yang ia buat, di mana sejumlah besar kerikil tebal telah didorong ke samping untuk dengan jelas mengungkap lantai. Tulang hitam sekarang kembali di bagian bawah, dan di bawahnya ada membran yang sangat tangguh dan tebal, berwarna merah tua. Hancurkan! Sue Ying mencoba menyerang itu.
Seutas tenaga matahari bercahaya menusuk ke dalam membran nyaris tidak berhasil menembusnya hingga kedalaman sekitar jari. Saat Sue Ying menarik energinya, celah kecil yang baru saja terbentuk segera sembuh. Sue Ying dengan cepat terbang untuk menyelidiki area lain. Di kedalaman tanah kerikil ini, memang ada beberapa sisa di tengah pembusukan, kata Sue Ying dengan lembut. Di bagian paling bawah, ada membran merah tebal dan gelap, yang hanya berhasil menembus kedalaman 100 meter bahkan menggunakan Scarlet Cloud Sphere. Selain itu, ketika aku menariknya, membran tebal segera sembuh. Petik 2. N. Ada beberapa kegelisahan di hati Sue Ying karena para penguasa Dark Abyss bisa tiba kapan saja. Dia tidak berani membuang waktu lagi. Aku harus menyembunyikan kitab iblis darah terlebih dahulu, Sue Ying tiba-tiba berpikir. Dia membalik tangannya untuk mengambil sebuah buku berwarna darah yang memberi kesan lautan darah tak berujung mungkin, serta aura berdarah menyeramkan, dan bahkan energi tak berbentuk menarik. Dewa dunia yang lebih biasa, lebih lemah mungkin tidak bisa menahan godaannya. Namun, Sue Ying relatif luar biasa dalam hal kemauannya, jadi dia berhasil menolaknya. Dia menempatkan bagian pertama dari salinan asli, darah iblis kitab suci, di dalam harta karun penyimpanan, kemudian mengikat harta ini dengan yang lain yang membantu mengisolasinya dari teknik menyelidik, dan kemudian dengan mudah mengubah penampilannya agar terlihat persis seperti bahan yang membentuk membran merah gelap. Hancurkan, dia dengan marah mendorong Scarlet Cloud Sphere-nya 100 meter ke dalam tanah, lalu melemparkan harta karun yang disamarkan, sampai ke bagian bawah celah yang baru saja dia terbelah. Dia kemudian menarik tombaknya, membiarkan celahnya sembuh. Jika kamu memiliki keterampilan, kamu dapat melanjutkan dan mencarinya. Sue Ying tersenyum lembut. Dia telah memasuki Gunung Suci Tiga Kepala Suku sejak dulu, namun baru sekarang dia menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan kitab iblis darah. Sue Ying terus terbang. Papa, hujan tiba-tiba mulai jatuh dari langit. Sudah mulai hujan? Sue Ying memandang ke arah langit dengan nada kaget. Memang, hujan baru saja mulai turun, dan curah hujan bahkan tampak semakin besar. Kulit Sue Ying sedikit berubah saat dia melihat ke arah baju besi hitam yang menutupi tubuhnya. Hujan turun dengan lembut, dengan mudah mengalir melalui lapisan kekuatan matahari bercahaya yang mengelilingi tubuh Sue Ying. Harus dinyatakan bahwa di tempat berbahaya semacam ini, setiap ahli akan mengirimkan energi untuk mengelilingi tubuh mereka dan melindunginya. Namun, tetesan hujan ini dengan mudah melewati kekuatan matahari bercahaya Sue Ying untuk menetes langsung ke armor hitamnya. Permukaan armornya membuat suara ci-ci-ci, dan itu menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Armor hitam sedang rusak? Sue Ying segera memikirkan tulang-tulang yang sebelumnya dia temukan. Tulang-tulang itu tidak bisa dihancurkan, permukaan menunjukkan banyak potongan yang rusak yang membentuk kerikil. Mungkinkah air hujan ini menjadi alasan pembusukan tulang? Hong gelombang hujan semakin kuat dan kuat. Meskipun hanya waktu yang berharga berlalu sejak hujan mulai turun, hujan sudah memberi perasaan bahwa dunia sedang jatuh. Genangan air menumpuk di kerikil yang dengan cepat tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Baju besi hitam yang menutupi tubuh Sue Ying juga mulai menderita kerusakan yang lebih parah. Untungnya, itu sangat keras dan stabil, sehingga bisa bertahan cukup lama. Selanjutnya, Sue Ying terus-menerus mengirimkan lebih banyak energi untuk memulihkannya. Aku harus menemukan tempat untuk bersembunyi, dan dengan cepat. Sue Ying tidak lagi terbang, dan segera turun ke bawah. Dia terjun melewati lapisan air yang sudah sedalam beberapa meter, lalu masuk ke lapisan kerikil yang tak terkonsentrasi, kemudian terus membungkuk ke bawah untuk 60.000 km lagi sebelum akhirnya tiba di membran merah tebal yang gelap. Ini adalah yang terdalam yang bisa dia tuju, dan air hujan tidak bisa menembus sampai ke sini. Istirahat untukku. Sue Ying sepenuhnya menggunakan teknik tombaknya, dengan marah mendorong masuk. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya secara bersamaan menukik ke dalam. Begitu ia mencapai kedalaman 100 meter, ia terjun langsung ke bagian terdalam membran. Dia merasakan tekanan dari selaput merah gelap di sekitarnya, tetapi kekuatannya cukup untuk menahannya. Di sana, dia terus dengan keras menusukkan tombaknya,
hanya untuk menyadari bahwa jauh lebih sulit untuk pergi lebih jauh dari sini. Setelah serangan hebat yang berlangsung cukup lama, dia sekitar 20 meter lebih dalam dari sebelumnya. Dia tidak bisa melanjutkan lebih dalam lagi. Lagi pula, semakin rendah dia pergi, semakin sulit jadinya. Ini cukup bagus, Sue Ying membalik tangannya, mengambil harta Eden yang ditinggalkan oleh pemimpin kultus iblis Holing setelah kematiannya. Harta karun Eden segera berubah untuk mengambil penampilan yang mirip dengan bahan yang membentuk membran merah gelap tebal. Sue Ying menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan harta Eden yang tersembunyi yang sangat kecil. Membran sekitarnya kemudian segera ditutup, membungkus di sekitarnya. Treas harta karun Eden sangat mahir dalam mengisolasi apa yang ada di dalam dari teknik menyelidik. Ini telah mengisolasi area seluas 10 juta kilometer. Bagi seseorang yang menemukan aku di sini, mereka harus menembus seluruh bagian dalam membran, yang bukan perkara mudah. Sue Ying agak percaya diri karena bahkan dia hanya berhasil melangkah sedalam ini dengan memilih satu area dan dengan marah memukulnya. Meledakan lubang yang dalam dan 10 km dalam jangkauan ke membran merah gelap tebal ini akan lebih sulit daripada membuat celah lebih kecil 1000 atau 10.000 kali. Dan bahkan jika seseorang meledakkan lubang selebar 10 meter dalam satu serangan tunggal, berapa lama bahkan untuk melakukan pencarian gaya karpet di area seluas 10 juta kilometer? Selain itu, Sue Ying tidak akan pernah secara diam-diam menempatkan harta Edennya, jadi dia meninggalkannya di tengah-tengah daerah yang samar-samar dari kekacauan primordial. Jarak dari inti daerah terisolasi adalah 3 juta kilometer penuh. Sayangnya bagi mereka, para penguasa abis kegelapan tidak memiliki cara untuk mengetahui hal ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup di dunia batin Eden Cultivation, mereka semua memiliki iman mereka ditempatkan di Howling Devil Cult Leader. Artefak roh, mulai hari ini, iman iblis Howling akan terputus dari dunia batin ini. Tidak senang dengan situasi ini, Sue Ying segera memberikan perintah. Dia tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu sendiri. Ya, Tuan, jawab artefak roh. Sue Ying segera mencari bidang rumput acak, dan kemudian benar-benar mengisolasinya dan jutaan kilometer di sekitarnya, sehingga mengubahnya menjadi tanah budidaya orangnya. Seharusnya tidak begitu mudah bagi para dewa paragraf sejati untuk menemukan aku, tetapi aku tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan pasti. Lagi pula, teknik mereka tidak mungkin bagi aku untuk diprediksi. Sue Ying duduk bersila di lapangan yang luas. Mari kita lihat, jika aku akan menjadi dewa dunia tahap 4 pertama, atau jika mereka dapat menemukan aku sebelum itu. Jika dia ditemukan pertama kali, dia hanya bisa menerima nasibnya. Kembali ke dunia Crimson Rock Mountain di dunia Xia Clan. Jing Qiyu dan Sue Ying sedang duduk bersama di dalam sebuah restoran, mengobrol santai. Sue Ying, ada semakin banyak penguasa abis berjalan ke Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Jing Qiyu selalu tampak menyadari semua informasi eksternal seperti itu, terutama karena ayahnya, Raja Mo Sue, akan menerima informasi dari segala macam tempat. Sudah jelas bahwa situasi di dalam Gunung Suci Tiga Kepala Suku menjadi lebih tegang. Para penguasa Dark Abyss berkumpul di sini dengan cepat meningkat jumlahnya, dan semua orang mulai menebak berapa lama sebelum Dongbo ditangkap atau dibunuh. Jangan khawatir tentang mereka. Sue Ying menggenggam cangkir anggurnya, dengan lembut mengangkatnya ke mulut untuk meneguk, lalu bangkit. Ayo pergi. Kami pergi, Jing Qiyu tertegun. Keduanya masih di dunia material. Di mana mereka bahkan bisa pergi? Aku sudah menyiapkan segalanya untuk menutup diri. Aku tidak akan keluar dari pengasingan sebelum menjadi dewa dunia tahap 4, kata Sue Ying. Jika avatar yang berada di Gunung Suci Tiga Kepala ditangkap, aku hanya bisa menyalahkan keberuntunganku karena menjadi buruk. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa dalam situasinya. Dan sekarang, dia hanya bisa mengandalkan kesempatan. Selain itu, pengalaman ini memungkinkan Sue Ying memahami satu hal, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang diperlukan, berpetualang benar-benar melelahkan. Bahkan Dewa Dunia tahap 4 bisa menekannya dalam hal energi dunia mereka. Dan kerajaannya bahkan tidak sebanding dengan milik mereka. Sebenarnya, kembali di Danau Heart Island, dia sudah mulai merasa agak lelah, dan dia mulai memikirkan fakta bahwa tidak setiap langkah yang diambilnya seindah yang seharusnya.
Namun, ia benar-benar tidak dapat bersantai dan berkultivasi dengan santai sampai ia menjadi Dewa Dunia tahap 4, dan hanya kemudian keluar untuk menyelamatkan Eternal Wind. Dia terlalu takut bahwa kakak seniornya Eternal Wind tidak akan bisa terus bertahan, yang menyebabkan dia bergegas ke Dark Abyss. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Aku tidak akan pernah melakukan perjalanan yang berat seperti ini lagi di masa depan. Sebelum semua yang lain, aku akan mengembangkan cara aku untuk menjadi Dewa Dunia tahap 4, tenang dan puas. Pikiran Sui Ying jelas untuk tahun-tahun berikutnya, ia akan memasuki pengasingan yang tepat. Pada saat dia keluar lagi, dia tidak akan mudah untuk menggertak. Sesosok datang terbang ke dunia tempat Sui Ying bersembunyi, tapi kemudian dia berhenti di udara. Itu adalah pria tampan yang mengenakan baju besi putih keperakan, dan dia juga dikenal sebagai penguasa putih, seseorang yang berstatus besar di Dark Abyss. Dia sebenarnya bersembunyi di sini. White Sovereign memandang sekelilingnya. Ada tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Apa yang awalnya merupakan tanah datar dan polos telah berubah menjadi badan air yang luas, sekitar 1000 meter dalamnya. Orang-orang bodoh itu sama sekali tidak berguna. Mereka benar-benar memungkinkan dia untuk memasuki Demonic Maelstrom, dan bahkan membiarkannya pergi sejauh dunia air yang luas ini. White Sovereign terbang dengan kecepatan tinggi, menggunakan karma untuk mengkonfirmasi bahwa tidak terlalu jauh adalah daerah 5 juta kilometer yang tampak lebih kabur dari biasanya. Tentu saja, disitulah Sui Ying bersembunyi. Saat ia terbang melalui langit yang tinggi, tidak ada air hujan yang ada di mana-mana yang bisa menyentuh Sovereign putih. Di permukaan tubuhnya ada aura darah dan pembantaian yang mengisolasi dia sepenuhnya dari air hujan. Segera, Sovereign putih mencapai daerah di mana Sui Ying bersembunyi. Sui Ying bisa bersembunyi di mana saja di daerah seluas 5 juta kilometer ini. Sovereign putih mengerutkan kening. Dia sedikit mengulurkan tangan kanannya. Hong! Aura darah dan pembantaian yang kuat dan menakutkan menyembur ke bawah, menyebar keluar untuk menyelimuti seluruh wilayah dalam beberapa saat. Ini mencakup setiap tetes air di wilayah ini. Selain itu, segera setelah itu, air yang terkumpul mulai mengambang, memperlihatkan tanah datar yang rata di bawahnya. Bahkan kerikil di seluruh tanah datar yang rata diselimuti oleh aura yang sama. Semua air yang terkumpul terkondensasi menjadi bola yang sangat besar. Selain itu, seluruh wilayah seluas 5 juta kilometer di bawahnya, hingga kedalaman 30.000 kilometer benar-benar diselimuti oleh aura darah dan pembantaian, dan semua kerikil itu juga mulai melayang ke atas untuk memperlihatkan selaput gelap-gelap di bawahnya. Aura darah dan pembantaian mengisolasi dan melindungi tempat ini, sehingga tidak ada air hujan yang mengalir ke sini. Hong lama sekali gelombang. White Sovereign berubah pikiran. Tiba-tiba, bola besar yang terbuat dari air mulai bergetar ketika setiap tetesan terakhir dengan cepat menghilang. Dia tidak di sini, Sovereign putih segera menyadari. Dengan lambaian tangannya, bola air itu terbang ke samping. Setelah itu, ia membawa kerikil yang jumlahnya lebih besar lagi ke permukaan, lagi-lagi di wilayah selebar 5 juta kilometer dan dalam 30.000 kilometer. Seberapa besar ini, bahkan beberapa potongan besar dari tulang hitam digali. Membagi. Mata dingin White Sovereign bersinar. Pada saat itu, aura darah dan pembantaian menyerbu kerikil, mengubahnya menjadi bubuk. Partikel-partikel itu menjadi semakin menit, dan bahkan potongan-potongan tulang hitam yang semula kokoh hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, semua yang tersisa dari mereka adalah partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat berbeda dari keping kerikil putih keabu-abuan lainnya. Tidak juga di sini, White Sovereign menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melemparkan partikel-partikel yang tak terhitung ini jauh ke kejauhan, di mana mereka mendarat di samping akumulasi air. Dia benar-benar bersembunyi di dalam membran tebal ini. White Sovereign mulai melihat sakit kepala menghampirinya. Dia mencoba menekan di tanah. Aura darah dan pembantaian mendorong ke bawah pada area membran yang lebarnya sekitar 100 meter, membentuk lubang kira-kira sedalam 60 meter. Jika dia bersembunyi cukup dalam, itu tidak masalah jika aku menekan ke bawah. Itu hanya akan menyebabkan tempat yang disembunyikannya menjadi lebih dalam. Sovereign putih menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangan kanannya,
sebuah pedang muncul dan dia segera melanjutkan untuk kembali ke bawah. Hong, lama sekali. Sinar pedang yang tak terhitung mulai turun, bertindak merajalela saat mereka menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Selaput di area selebar 100 meter hancur hingga kedalaman sekitar 150 meter. Semua membran di daerah itu benar-benar hancur berantakan. Serangan yang mengerikan seperti itu akan sangat mengejutkan Sui Ying, seandainya dia melihatnya. Lagi pula, dia menggunakan tombaknya untuk mendorong ke satu titik, dan bahkan kemudian dia menciptakan lubang yang kedalamannya tidak lebih dari 120 meter. Setelah semua, Sui Ying hanya menggunakan kekuatan tempur dewa sejati yang biasa untuk menganalisis kekuatan Paragon. Dia tidak mengerti betapa uniknya bagi seseorang untuk membuka jalan dao mereka sendiri. Selain itu, Sovereign Putih juga terkenal karena kemampuannya dalam pertempuran dan pembantaian, memberinya status yang lebih luar biasa. Power kekuatan tempurnya harus membuatnya mencapai kedalaman tidak lebih dari 100 meter, yang berarti aku harus menggunakan serangan yang mencapai setidaknya kedalaman itu untuk memiliki kesempatan menemukan dia. Sovereign Putih menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah area terbesar yang bisa aku bahas dalam satu pukulan, berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mencari di wilayah yang lebarnya 5 juta kilometer penuh? Petik 1. Itu waktu yang sangat lama. Jika itu demi sesuatu yang benar-benar penting, White Sovereign mungkin tidak keberatan untuk mencari di setiap area. Bahkan jika itu berarti menghabiskan lebih dari 100 juta tahun melakukan tugas kasar ini, dia masih akan menerimanya, begitulah para ahli yang sabar. Namun, paruh pertama dari Kitab Iblis Darah tidak cukup berharga di mata Raja Berdaulat Putih. Terutama mengingat bahwa paruh pertama dari seni absolut hanya dimaksudkan untuk orang-orang di bawah ranah dewa sejati untuk berkultivasi. Di atas itu, bagi seseorang di level White Sovereign berada, bahkan seni absolut lengkap tidak akan terlalu menarik. Itu kecuali kalau itu adalah seni absolut yang sangat unik. Misalnya, seni absolut dari Destruction Legion dikenal untuk memberikan kemampuan pertahanan terkuat. Itu adalah pakar terkuat di seluruh banyak zaman kosmos, Danau Heart Island menguasai dirinya sendiri, yang menciptakannya demi bawahannya. Pertahanan seseorang sangat penting di jalur kultivasi. Lagi pula, semakin lama hidup, semakin jauh mereka bisa berjalan. Sayangnya, bergabung dengan Destruction Legion terlalu sulit. Dengan pengecualian Pang Yi, Sui Ying adalah satu-satunya yang nyaris berhasil melewati seleksi. Bahkan dia hanya berhasil melewati uji coba peringkat prajurit. Adapun, darah iblis kitab suci, White Sovereign paling banyak akan menggunakannya sebagai referensi, serta demi menentukan teknik yang digunakan oleh Ancestor Demon, ahli kedua setelah Tuan Danau Heart Island di banyak zaman kosmos. Di sisi lain, ia juga bisa menggunakan salinan asli untuk mengajar bawahan dan muridnya. Paling tidak, itu berguna bagi mereka yang berada di bawah level dewa sejati untuk digunakan. Namun, hanya itu yang ada di sana. White Sovereign meninggalkan Three Chieftains Secret Mountain, lalu mengambil satu langkah untuk tiba di lokasi tertentu yang tinggi ke langit. Secara alami, beberapa kursi dan meja yang terbuat dari awan terbentuk ketika dia tiba di sini. White Sovereign duduk di sini sendirian dan mulai menikmati anggur. Pada saat yang sama, domainnya menyebar untuk menyelimuti seluruh lapisan Dark Abyss ini. Begitu Sui Ying meninggalkan Three Chieftains Secret Mountain, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri darinya. Adapun kekuatan tempurnya, White Sovereign tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Sovereign Putih sendiri menyerah, sosok muncul di sisinya. Itu adalah pria berkepala burung mengenakan jubah hitam. Matanya juga bersinar dalam warna keemasan redup. 50 lapisan pertama dari Abis Kegelapan adalah wilayah aku, yang berarti bahwa paruh pertama dari Kitab Iblis Darah juga milik aku, kata penguasa putih acuh tak acuh sambil terus minum. Layang-layang iblis, paragon yang lain bahkan tidak datang untuk mencoba tangan mereka. Keberanianmu sungguh luar biasa, petik 2. Hehehe, paragon Devil Kite tertawa dengan suara menusuk. White Sovereign, terserah kekuatan tempur sendiri apakah mereka mendapatkan harta ini atau tidak. Juga, paruh pertama dari Kitab Iblis Darah masih ada di tubuh Dongbo Sui Ying, jadi itu tidak bisa dianggap milikmu. Petik 2. White Sovereign mengalihkan pandangannya,
terlalu malas untuk mengakui kata-kata pihak lain. Dia tidak terlalu memikirkan Paragon Devil Kite. Dalam pertempuran langsung, dia bisa menghilangkan Devil Kite hanya dalam 3 langkah. Namun, mustahil untuk pernah bertarung dengannya dalam pertempuran langsung, karena jalur Dao yang dibuka oleh Paragon Devil Kite tidak berfokus pada pembunuhan, tetapi melarikan diri. Dengan demikian, teknik melarikan diri dari Paragon Devil Kite sangat luar biasa. Jika dia ingin melarikan diri, lupakan penguasa putih, bahkan Kaisar Surgawi penghancuran besar yang jauh lebih kuat tidak bisa berbuat banyak tentang hal itu. White Sovereign hanya bisa memperlakukan Paragon seperti itu yang tidak pernah bisa dibunuh dan hanya mahir melarikan diri, karena tidak ada. Darah iblis suci sudah berakhir di dunia air yang luas. Jika kamu mau, kamu dapat terus mencarinya. White Sovereign King minum secangkir anggur lagi. Dalam satu gerakan, dia dapat memeriksa wilayah membran yang lebarnya sekitar 100 meter. Tapi Paragon Devil Kite tidak terlalu mahir dalam pertempuran, jadi dia akan bisa menjelajahi daerah yang tidak lebih lebar dari 1 meter pada suatu waktu. Hehehe, hanya untuk mendapatkan kitab iblis darah? Itu tidak sepadan. Paragon Devil Kite dengan hati-hati memilih kata-kata ini untuk diucapkan di permukaan. Tetapi dalam kenyataannya, dia hanya tidak mau. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.